Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau tubuh kita ini sebetulnya adalah mesin paling kompleks yang pernah ada? Nah, mesin ini berjalan di atas semacam sistem operasi internal yang super canggih. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sistem luar biasa ini sebenarnya bekerja. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya tubuh kita bisa mengkoordinasikan semuanya, dari sekedar mikir sesuatu sampai tiba-tiba kita harus lompat menghindar? Triliunan sel di dalam tubuh kita kok bisa ya kerjasama dengan begitu sempurna? Dari ke depan mata, detak jantung, semuanya ada sistem hebat yang ngatur. Oke, langsung aja kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pusat komando tubuh Anda. Anggap aja ini adalah modul kontrolnya, pusat dari semua operasi. Dan ternyata nih, kendali yang super rumit ini nggak cuma diatur sama satu sistem. Ada dua sistem utama yang kerja barengan. Keduanya ini saling melengkapi dan terus-terusan berkomunikasi buat mastiin ya semuanya berjalan lancar di dalam tubuh kita. Gini deh cara kerjanya, dan analogi ini benar-benar ngebantu banget buat paham. Pertama, ada sistem saraf. Bayangin aja ini kayak jaringan internet super kencang di tubuh kita. Pesannya itu sinyal listrik, dikirim dalam sekejap buat reaksi-reaksi cepat. Nah yang kedua, ada sistem endokrin. Kalau yang ini lebih mirip siaran Wi-Fi. Pesannya itu berupa zat kimia yang namanya hormon dan disebar lewat aliran darah. Efeknya lebih luas dan lebih lama, kayak buat ngatur pertumbuhan atau metabolisme. Jadi, siapa aja nih pemain utamanya? Oke, di tim sistem saraf, kaptennya jelas otak. Dia pusat kendalinya, dibantu sama sumsum tulang belakang dan jutaan saraf sebagai, jalur komunikasinya. Terus, di tim sistem endokrin, kita punya kelenjar-kelenjar penting. Contohnya, ada kelenjar tiroid yang ngatur seberapa cepat tubuh kita bakar energi, sama pankreas yang jagain kadar gula darah kita biar nggak naik turun drastis. Oke, beres dengan modul kontrol, sekarang kita lanjut ke modul kedua, yaitu cetak biru kehidupan. Nah, ini adalah modul kelanjutan yang tujuannya satu, mastiin spesies kita bisa terus ada dari generasi ke generasi. Dan ini intinya. Pada dasarnya, semua sistem yang luar biasa rumit di tubuh kita ini punya satu tujuan paling mendasar, melanjutkan keberadaan spesies kita. Ini adalah fungsi yang paling fundamental. Prosesnya sendiri, walaupun kelihatannya rumit banget, sebetulnya ngikutin langkah-langkah yang jelas. Semuanya dimulai dari sel sperma dari sistem pria dan sel telur dari sistem wanita. Ketika keduanya berhasil ketemu, terjadilah pembuahan. Dari situ, kehidupan baru mulai berkembang di dalam rahim dan puncaknya, tentu saja, adalah kelahiran. Benar-benar sebuah siklus yang luar biasa kan? Baik, kita lanjut ke modul ketiga, dan yang ini krusial banget, aksi penyeimbangan tertinggi. Ini adalah modul regulasi. Tugasnya, jaga semuanya tetap stabil, nggak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Ada satu kata kunci di sini, namanya homeostasis. Apaan tuh? Ini tuh kemampuan supernya tubuh kita buat menjaga kondisi di dalam itu tetap stabil dan konstan. Jadi mau di luar lagi panas banget atau dingin menggigil, suhu inti tubuh kita bakal tetap di kisaran 37 derajat Celcius. Nah, kemampuan buat jaga keseimbangan inilah yang disebut homeostasis. Dan ini bukan cuma soal suhu loh. Homeostasis itu kayak aksi penyeimbangan yang nggak pernah berhenti. Dia ngatur suhu tubuh, kadar gula darah, tingkat cairan dalam tubuh, dan masih banyak lagi. Semuanya diatur secara bersamaan setiap saat. Oke, kita udah bahas 3 modul utama. Modul kontrol, modul kelanjutan, dan modul regulasi. Nah, sekarang bagian paling serunya. Gimana caranya ketiga modul ini nyambung dan kerja bareng? Pertanyaannya sekarang, siapa sih yang ngejalanin aksi penyeimbangan super penting ini? Siapa yang jadi manajernya homeostatis? Yang mastiin semua level di dalam tubuh kita tetap pas? Jawabannya, bakal nyambungin semua yang udah kita bahas dari tadi. Dan ini dia jawabannya. Ternyata yang jadi penggerak utamanya adalah dua sistem yang udah kita bahas di awal. Ingat pusat komando kita? Ya, sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf ngasih respons kilat buat perubahan jangka pendek, sementara sistem endokrin ngatur keseimbangan jangka panjang lewat hormon. Jadi semuanya benar-benar terhubung. Jadi, intinya apa? Koordinasi dan regulasi itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka adalah satu kesatuan sistem yang brilian. Pusat komando kita ini kerja non-stop, 24 jam sehari, buat mastiin semuanya di dalam tubuh kita tetap seimbang, setiap detik.
Ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Tubuh kita ini kan sebuah mahakarya yang bisa ngatur dirinya sendiri. Tapi coba kita bayangin sejenak, dengan semua sistem yang begitu rumit dan saling terhubung ini, apa yang bakal terjadi kalau satu aja dari sistem ini nggak sinkron? Cuma satu aja. Kira-kira apa akibatnya?